Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing Bapak Fuad Rahman SE, MSc, PhD, FSCA. Yang terhormat Bapak dosen penguji Bapak Singgi Wijayana SE, MSc, PhD. Yang terhormat Bapak Suyanto SE, MBA, PhD. Saya Rahmawati Agustin. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tesis saya yang berjudul faktor-faktor yang berpengaruh terhadap fiscal slack pada pemerintah daerah di Indonesia. Sebelumnya izinkan saya untuk overview bab 1 hingga bab 3. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi, penelitian ini dilatar belakangi pertama karena adanya pandemi COVID-19, di mana virus SARS ini muncul pertama kali di Cina pada Desember 2019 dengan penyebaran yang cepat dan peningkatan jumlah kasus yang terinfeksi juga kematian yang meningkat dan diakui sebagai ancaman internasional pada 11 Maret 2020. Epidemi ini selain mempengaruhi kesehatan global, tapi secara langsung juga menyebabkan kerugian ekonomi. Perekonomian Indonesia mengalami kontraksi dan berada pada posisi minus 5,32% pada kuartal 2 2020 dan selanjutnya masuk zona resesi pada kuartal 3 2020. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada pada posisi minus ini membuat pemerintah mengambil langkah dengan menaikkan anggaran belanja yang awalnya Rp2.540,4 triliun menjadi Rp2.613,8 triliun. Selanjutnya, pandemi COVID-19 ini membuat pemerintah banyak melakukan penyesuaian. Salah satunya dengan dilakukan realokasi juga mengalokasikan dana khusus guna penanganan COVID-19. Basic data dari djp.go.id bahwa ada peningkatan yang cukup signifikan antara anggaran dan realisasi dari tahun 2019 hingga tahun 2020 spesifik di belanja tidak terduga. Nah, adanya realisasi belanja tidak yang meningkat ini diduga sebagai fiscal slack, di mana fiscal slack itu muncul karena tingginya kebutuhan atas ketidakpastian lingkungan, sehingga menuntut pemerintah daerah untuk bisa membuat dana cadangan searah dengan yang disampaikan oleh Marlowe, Gorena, dan Wei et al. Di mana fiscal slack ini sebagai rainy fund atau dana stabilisasi anggaran yang akan dibelanjakan saat terjadi guncangan ekonomi atau disimpan untuk digunakan kembali dalam jangka pendek untuk kondisi darurat atau buffering fund saat terjadi stabilisasi ekonomi. Slack yang optimal dalam konteksnya adalah menemukan sumber daya yang memiliki efek positif maksimum terhadap ketidakpastian lingkungan. Yang kedua, berdasarkan rumusan masalah tersebut, peneliti mengajukan pertanyaan adalah apa saja faktor-faktor yang berpengaruh terhadap fiscal slack spesifik di negara berkembang, khususnya Indonesia. Dengan tujuan penelitian yang pertama adalah menambahkan konsep yang ada mengenai fiscal slack dan penerapannya di negara berkembang, khususnya Indonesia. Yang kedua adalah memberikan gambaran jelas tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap fiscal slack di Indonesia dengan menggunakan beberapa variabel kontrol. Dan yang ketiga, memberikan bukti empiris bahwa fiscal slack akan bermanfaat guna stabilisasi dana cadangan pemerintah daerah. Nah, penelitian ini menggunakan dua teori. Yang pertama adalah upper echelon theory dan uncertainty reduction theory. Nah, dalam upper echelon theory menjelaskan bahwa manajemen puncak itu adalah pembuat keputusan strategik yang utama di dalam organisasi. Sehingga seluruh keputusan strategik yang dibuat oleh pemimpin akan memiliki dampak secara langsung terhadap outcomes organisasi. Nah, para eksekutif ini memiliki tanggung jawab organisasi secara keseluruhan. Maka karakteristik mereka, apa yang mereka lakukan, dan bagaimana mereka melakukannya akan berpengaruh terhadap outcomes organisasi. Dasar pikiran dari upper echelon theory ini juga tidak terlepas dari tingkat personality seseorang dan juga tingkat pendidikan seseorang. Yang kedua adalah uncertainty reduction theory. Dalam uncertainty reduction theory ini berawal dari munculnya ketidakpastian yang tinggi yang bisa menyebabkan kondisi yang bisa menguras emosional dan menekan psikologi seseorang. Sehingga diharapkan ada komunikasi yang muncul yang akan mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan prediktibilitas di masa depan. Uncertainty reduction ini terdiri dari beberapa asumsi. Salah satunya adalah asumsi keempat yang menyatakan bahwa komunikasi interpersonal itu dibutuhkan melalui beberapa tahapan seperti entry pass, personal pass,
Selanjutnya, pengembangan hipotesis. Penelitian ini menggunakan hipotesis yang pertama adalah volatilitas pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap fiscal state. Lewis et al. Dalam penelitiannya menemukan adanya penumpukan dana yang tidak terpakai sejak adanya desentralisasi, di mana terdapat dana cadangan pemerintah kabupaten dan kota yang meningkat hampir 50%. Yang menarik di sini adalah adanya perbedaan dalam pengelolaan dana cadangan yang berasal dari pendapatan antara Indonesia dengan negara lainnya. Jika di negara lain mereka sengaja untuk menyisihkan sebagian dana untuk dialokasikan sebagai dana cadangan, maka Pemda di Indonesia fiscal slack terjadi karena adanya volatilitas pendapatan. Gorena menyampaikan bahwa kapasitas pemerintah dalam menciptakan fiscal slack ini berkaitan dengan pendapatan per kapita. Setara dengan uncertainty reduction theory, menjelaskan bahwa ketidakpastian adalah hal yang tidak menguntungkan, yang bisa menimbulkan stres secara kognitif. Yang kedua adalah ketergantungan transfer fiskal berpengaruh positif terhadap fiscal slack. Adanya desentralisasi ini sebenarnya membuat daerah memiliki kontrol dan tanggung jawab yang signifikan. Tetapi sebagai negara berkembang, pemerintah daerah masih bergantung kepada pemerintah pusat. Dalam uncertainty reduction theory, salah satu asumsinya menjelaskan bahwa komunikasi interpersonal itu perlu dimulai dari entry fase antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, melalui pemberlakuan pemerintah pusat dan peraturan pemerintah pusat dan peraturan pemerintah daerah. Selanjutnya, fase ini berlanjut pada personal pasti dan berlangsung lebih intens melalui komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik dalam penyaluran dana, tanggung jawab, dan pelaporan keuangan. Yang ketiga adalah pemerintah yang memiliki kecenderungan pendapatan tidak stabil akan menetapkan fiskal lebih tinggi sebagai mitigasi atas ketidakpastian di masa depan. Nah, ini berhubungan dengan ketidakpastian pendapatan, di mana pendapatan bisa bersifat fluktuatif. Kita tahu bahwa pendapatan dalam APBD dari 3 sumber, berasal dari 3 jenis dengan 3 sumber yang berbeda. Di sini, fiscal slack itu berperan sebagai mitigasi yang dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak pasti. Marlowe menyatakan bahwa pendapatan yang akan menurun selama resesi yang berdampak pada keuangan pemerintah dikarenakan terjadi penurunan pendapatan. Di Indonesia, APBD pendapatan yang ada itu berasal dari 3 jenis sumber yang berbeda dengan beragam permasalahan yang berbeda. Maka tentunya ini akan menimbulkan ketidakpastian yang mungkin saja bisa terjadi. Bisa disebabkan karena adanya peraturan pemerintah yang diberlakukan yang baru atau adanya sanksi yang diberikan kepada daerah. Yang keempat adalah volatilitas pengeluaran berpengaruh positif terhadap fiscal slack. Nah, anggaran belanja didasarkan pada anggaran pendapatan, namun tidak sedikit bahwa seluruh anggaran belanja itu tidak bisa tercover oleh seluruh anggaran pendapatan. Maka muncullah defisit anggaran yang ditutupi melalui penerimaan pembiayaan. Nah, sayangnya tidak semua penerimaan pembiayaan, salah satunya dari Silpa, itu bisa menutupi semua belanja daerah. Oleh karena itu, pengeluaran yang bersifat volatil, yang bersifat fluktuatif ini harus diantisipasi, salah satunya dengan menggunakan dana cadangan dalam bentuk fiscal slack. Yang terakhir adalah realisasi belanja tidak terduga akan memiliki varians lebih tinggi saat pandemi COVID-19. Di tahun 2019 telah disahkan APBD. Kemudian pandemi COVID-19 datang sehingga menyebabkan banyak sekali anggaran bergeser, baik realisasi pendapatan yang menurun dan belanja yang meningkat. W 2020 menjelaskan bahwa pemerintah yang berada dalam kondisi ekonomi dan keadaan fiskal yang memburuk akan dihadapkan pada lingkungan eksternal yang tidak pasti. Nah, fiscal slack ini digunakan sebagai instrumen untuk mengatasi potensi krisis pemerintahan. Hal ini setara dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam Permendagri nomor 20 tahun 2020 yang menjelaskan guna percepatan penanganan coronavirus disease 2019 di lingkungan pemerintah daerah, maka akan dilakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan dibebankan langsung pada belanja tidak terduga. Penelitian ini menggunakan 3 variabel kontrol, yaitu tingkat usia, di mana ini didasari oleh Apple teori yang menyatakan bahwa karakteristik manajer puncak yang berbeda seperti usia akan mempengaruhi keputusan tentang strategi dan secara langsung akan berpengaruh terhadap kebijakan dan struktur organisasi. Artinya, manajer muda akan lebih berani dalam mengambil strategi yang beresiko dari manajer yang lebih tua dikarenakan manajer lebih tua cenderung menghindari risiko dan konservatif. Yang kedua adalah tingkat pendidikan.
Nah, tingkat pendidikan ini sehubungan dengan kemampuan dari masyarakat yang semakin sadar dalam mengkritisi efektivitas kebijakan pemerintah. Yang terakhir adalah ukuran daerah. Nah, ukuran daerah ini menjadi sebuah penentu dalam menentukan fiskal side. Apalagi itu keadaan kota besar yang memiliki banyak akses untuk menangani fluktuasi anggaran. Gorena et al. Wang 2017 menjelaskan bahwa pemerintah yang lebih besar akan cenderung lebih sedikit dalam akumulasi cadangan daripada pemerintah yang lebih kecil. Selanjutnya, untuk metode penelitian, peneliti menggunakan populasi demi populasi pada 542 kabupaten dan kota di Indonesia dari tahun 2011 hingga 2020 dengan dilakukan uji analisis regresi berganda dan analisis tambahan menggunakan independent sample test. Selanjutnya untuk pembahasan, yang pertama adalah sampel penelitian ini diperoleh melalui website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2011 hingga 2020 untuk variabel volatilitas pendapatan asli daerah, ketergantungan transfer fiskal, ketidakpastian pendapatan, dan volatilitas pengeluaran. Total populasi penelitian berjumlah 4.073 dengan 254 dikeluarkan dengan menggunakan metode Win-Sorais dan diperoleh total akhir sampel penelitian sebanyak 3.819 sampel penelitian. Nah, untuk statistik deskriptif, masing-masing variabel. Yang pertama adalah FS, new atau fiscal slack sebagai variabel dependent yang diukur melalui anggaran belanja tidak terduga I pada tahun T dibagi dengan total anggaran pengeluaran daerah I pada tahun ke T. Hasil fiscal slack terendah berada di Kota Batam tahun 2014, sedangkan hasil FS tertinggi berada di Kabupaten Karangasem tahun 2012. Selanjutnya, untuk volatil adalah volatilitas pendapatan asli daerah yang diukur melalui pendapatan asli daerah I tahun T dikurangi pendapatan asli daerah I pada tahun P dikurang 1. Hasil volatil terendah berada di Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2013, sedangkan volatil tertinggi berada di Kota Tangerang pada tahun 2013. Selanjutnya untuk depend adalah ketergantungan transfer fiskal yang diukur melalui persentase dana dari pemerintah pusat terhadap total anggaran pengeluaran daerah. Hasil depend terendah berada di Kota Semarang pada tahun 2013, sedangkan depend tertinggi berada di Kabupaten Sumeneb pada tahun 2000. Yang selanjutnya untuk variabel uncertain itu adalah ketidakpastian pendapatan yang diukur melalui total surplus defisit dana perimbangan dibagi dengan total belanja daerah. Hasil uncertain terendah itu berada di Kabupaten Bulungan pada tahun 2015, sedangkan hasil uncertain tertinggi itu berada di Kabupaten Bitung pada tahun 2012. Ex-vol atau volatilitas pengeluaran diukur melalui selisih antara pengeluaran tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hasil ex-vol terendah berada di Kabupaten Nias pada tahun 2012, sedangkan hasil ex-vol tertinggi berada di Kabupaten Tojo Una-Una pada tahun 2012. Selanjutnya untuk variabel kontrol pertama adalah tingkat usia kepala daerah. I pada tahun T itu diukur menggunakan variabel dummy untuk ukuran daerah menggunakan logaritma natural ukuran daerah yang diukur melalui total aset pemerintah daerah I pada tahun T, di mana land size terendah berada di Kabupaten Maluku Barat Daya pada tahun 2020 dan land size tertinggi berada di Kota Surabaya pada tahun 2020. Untuk tingkat pendidikan diukur melalui rata-rata lama sekolah pemerintah daerah I pada tahun T, dengan edu terendah berada di Kabupaten Kapuas Hulu pada 2020, sedangkan edu tertinggi berada di Kota Banda Aceh pada tahun 2012. Selanjutnya, peneliti menguji menggunakan uji asumsi kelas sebagai syarat bahwa pengujian telah layak untuk masuk ke pengujian regresi. Yang pertama menggunakan multikoliniaritas, dan hasilnya tidak terdapat multikoliniaritas di dalam pengujian. Untuk uji heteroskedastisitas menggunakan modified Wald test, dan terdapat masalah heteroskedastisitas. Nah, untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas ini,
Pengujian regresi dilakukan dengan menggunakan robust standard error, di mana hasil pengujian pendukung menggunakan generalized least square yang menunjukkan bahwa data panel bersifat homokedastik, artinya tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya, untuk hasil uji autokorelasi itu menggunakan Woolwright test menunjukkan probabilitas lebih besar dari F sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05. Artinya terjadi masalah autokorelasi. Untuk mengatasi masalah autokorelasi, maka pengujian regresi akan dilakukan dengan menggunakan robust standard error. Nah, timbulnya masalah autokorelasi ini juga telah berhasil diminimalisir dengan diuji kembali menggunakan generalized least square dan hasilnya no autocorrelation, artinya tidak terdapat masalah autokorelasi. Selanjutnya, peneliti menguji menggunakan uji percent correlation. Nah, di uji ini disimpulkan bahwa variabel ketergantungan terhadap transfer fiskal, tingkat usia, ukuran daerah, berpengaruh secara negatif terhadap fiskal set. Sementara untuk variabel uncertain, ketidakpastian pendapatan berpengaruh positif terhadap fiskal select. Sementara untuk variabel volatil, exfol dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap fiskal select. Nah, di sini peneliti menguji pengujian utama dengan uji analisis regresi berganda. Hasilnya menjelaskan bahwa ketidakpastian pendapatan variable uncertain berpengaruh terhadap fiscal slack, yang artinya semakin tinggi ketidakpastian pendapatan akan meningkatkan fiscal slack dengan menggunakan 3 variabel kontrol, yaitu tingkat usia kepala daerah, ukuran daerah, dan tingkat pendidikan. Untuk pembahasan, yang pertama adalah volatilitas pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap fiscal slack. Dalam upper echelon theory menjelaskan bahwa pemimpin mempunyai peranan besar dalam setiap kebijakan yang diberikan terhadap organisasi. Nah, pemerintah pusat saat ini menerapkan desentralisasi fiskal dengan tanggung jawab dan pembagian wewenang kekuasaan. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat akan berdampak ke pemerintah daerah, khususnya pengelolaan keuangan. Nah, ini juga telah diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 dan UU Nomor 23 Tahun 2014. Nah, tetapi di sisi lain, PAD yang dimiliki oleh daerah belum memiliki proporsi yang besar sehingga belum mampu bergerak lebih leluasa dalam mengatur APBD. Di dalam data yang dihimpun oleh Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD rata-rata berkisar di angka 12,87%. Sebagai dampaknya, PAD belum memberikan porsi yang besar sehubungan dengan pengelolaan kekayaan daerah dalam mendukung kemampuan fiskal. Padahal Mahi et al. Menjelaskan bahwa pemerintah daerah yang memiliki kemampuan fiskal yang lebih besar itu dibuktikan dengan PAD yang lebih besar sehingga mereka akan lebih responsif dalam memahami kebutuhan masyarakatnya. Nah, besaran persentase PAD di Indonesia ini menjadi pemicu mengapa PAD tidak bisa berperan banyak dalam kebijakan pengelolaan keuangan, salah satunya pengalokasian fiskal. Maka rekomendasinya diharapkan ada pemberian wewenang yang lebih luas terkait untuk bisa meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Yang kedua adalah ketergantungan terhadap transfer fiskal tidak berpengaruh terhadap fiscal slack. Nah, dalam upper echelon theory menjelaskan bahwa karakteristik pemimpin akan mempengaruhi output dari pembentukan dan proses pengambilan keputusan pimpinan. Proses pengambilan keputusan ini akan dipengaruhi oleh situasi organisasi, keadaan eksternal organisasi yang bisa memberikan pengaruh besar terhadap keputusan organisasi. Jika kita melihat dari keadaan Indonesia yang melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal, maka segala keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah harus mengacu dan tidak boleh berlawanan pada aturan pemerintah pusat. Sehubungan dengan hipotesis, peneliti mengajukan 3. Yang pertama adalah peneliti menduga bahwa terjadi perbedaan karakteristik antara negara maju dan negara berkembang. Kita contohkan di California, di mana mereka menyisihkan anggaran setara 10% dari pendapatan sebagai bentuk antisipasi saat terjadi perubahan pendapatan. Atau yang dilakukan oleh
sekolah yang di New York, di mana mereka menyisihkan dana sebagai bentuk antisipasi saat terjadi keterlambatan dalam penyaluran dana transfer. Yang kedua, dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat ini telah berfokus pada pengeluaran yang bersifat pasti. Di Indonesia sendiri, aturan ini dana transfer itu diatur dalam PMKRI nomor 06 PMK 207 9 2012, di mana dana perimbangan itu masuk ke dalam 3 subbagian. Yang pertama, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dana alokasi umum itu dialokasikan untuk alokasi dasar seperti gaji PNS daerah. Sementara dana alokasi khusus itu digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan khusus yang menjadi prioritas nasional, salah satunya adalah pendidikan dan kesehatan. Nah, DBH ini diberikan sebagai upaya desentralisasi fiskal yang diperoleh berdasarkan persentase tertentu dari penerimaan negara bukan pajak dalam APBN. Yang ketiga, belum ditemukannya aturan khusus yang mengatur tentang fiskal slack di negara berkembang, khususnya Indonesia. Dalam proses perumusan anggaran, proporsi anggaran belanja tidak terduga yang diberikan oleh daerah itu belum memberikan porsi khusus untuk subkegiatan tertentu. Anggaran belanja tidak terduga telah menjelaskan fungsinya digunakan untuk antisipasi saat terjadi kejadian tidak biasa dan yang tidak diharapkan berulang, seperti bencana. Akan tetapi sejauh ini belum ditemukan aturan khusus yang mengatur berapa persentase yang digunakan sebagai dana cadangan dalam bentuk fiskal slack. Yang selanjutnya adalah ketidakpastian pendapatan berpengaruh terhadap fiskal slack. Nah, penelitian ini searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Gorena dan Marlowe, di mana menyatakan bahwa fiskal slack itu bisa digunakan sebagai pilihan saat terjadi ketidakpastian pendapatan. Nah, di Indonesia sendiri, bentuk pendapatan yang dimiliki oleh daerah itu terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah, dan didasarkan dengan 3 sumber pendapatan yang berbeda. Penelitian ini menggunakan dasar uncertainty reduction theory, di mana menjelaskan bahwa dibutuhkan komunikasi interpersonal dalam membangun hubungan. Pemerintah daerah dalam hal ini mengacu pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan tentunya akan berdiskusi dengan DPRD. Peraturan pemerintah pusat yang diselaraskan ke Pemda ini akan berubah menjadi komunikasi intens dalam proses penganggaran, pengelolaan keuangan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan. Fiskal slack ini bertujuan untuk bisa mengurangi ketidakpastian, resiko, dan konflik tujuan dalam organisasi. Selain itu, fiskal slack itu digunakan sebagai penyangga terhadap berbagai guncangan yang merugikan. Ada banyak peristiwa dan kejadian yang menyebabkan guncangan ekonomi seperti faktor politik, internal, dan eksternal. Hasil pengujian ini memberikan satu bukti nyata bahwa ketidakpastian lingkungan ini akan menyebabkan ketidakpastian ekonomi. Melalui pengukuran yang digunakan dapat dilihat bahwa pola data fiskal pemerintah Indonesia belum ditentukan secara akurat melalui prediktor yang tersedia. Hal ini, jika tidak diantisipasi dengan fiskal slack, tentu akan merugikan dan bahkan bisa menyebabkan defisit anggaran yang cukup dalam dan gejolak ekonomi. Contoh yang bisa kita lihat adalah dari adanya pandemi COVID-19 saat ini. Selanjutnya, volatilitas pengeluaran tidak berpengaruh terhadap fiskal slack. Nah, penelitian ini berlawanan dengan yang dilakukan oleh Hendrik dan Crawford, SU 2019, atas hasil yang menjelaskan bahwa volatilitas pengeluaran salah satu faktor yang berpengaruh terhadap fiskal slack. Nah, jika kita menyesuaikan di Indonesia, setiap pengeluaran yang dikeluarkan itu mengacu pada setiap pos pendapatan yang diperoleh. Sebagai contoh, DAK itu adalah dana transfer yang digunakan untuk bidang-bidang khusus yang menjadi strategis nasional. Nah, hal ini juga didukung oleh 3 permasalahan yang dihadapi dalam belanja daerah, seperti sumber pendapatan yang terbatas, akuntabilitas pengelolaan keuangan, keterlambatan penetapan PAD. Nah, sumber pendapatan yang terbatas ini akan bisa berdampak terhadap defisit anggaran. Nah, untuk saat ini, anggaran belanja daerah yang belum tercukupi akan ditutupi oleh penerimaan pembiayaan. Nah, sementara penerimaan pembiayaan ada itu belum tentu bisa mencukupi seluruh anggaran yang ada.
Hingga pengeluaran yang berubah-ubah ini selain berdampak pada defisit anggaran dan juga kekurangan pembayaran, juga akan berdampak pada tidak adanya dana yang dialokasikan untuk fiscal slack. Yang terakhir adalah analisis tambahan. Menggunakan independent sample test, di mana pengujian tambahan ini dilakukan dengan menguji belanja tidak terduga sebelum pandemi COVID-19 dan setelah adanya pandemi COVID-19. Peneliti memecah sampel menjadi dua, yaitu 2011 hingga 2019, dan tahun setelah COVID, yaitu pada tahun 2020. Hasil menunjukkan bahwa anggaran cadangan dana tidak terduga saat COVID-19 lebih tinggi dibandingkan sebelum COVID-19. Nah, Martin, Levy, and Kelly mengharapkan pemerintah untuk bisa menyesuaikan diri saat terjadi perubahan lingkungan dan dampak setelahnya. New normal dengan memanfaatkan sumber pendapatan utama untuk menstabilkan kondisi ekonomi. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, penelitian ini ketidakpastian pendapatan berpengaruh terhadap fiscal slack. Artinya, semakin tinggi ketidakpastian akan semakin tinggi peran pemerintah untuk bisa mengakumulasi fiscal slack. Yang kedua, volatilitas pendapatan asli daerah, ketergantungan terhadap transfer fiskal dan volatilitas pengeluaran tidak berpengaruh terhadap fiscal slack. Nah, hal ini didukung oleh pengujian tambahan dengan dilakukan independent sample test dengan menguji adanya fiscal slack di Indonesia sebelum dan waktu COVID-19 dan hasilnya terjadi perbedaan alokasi belanja tidak terduga. Penelitian ini memberikan temuan guna menghadapi lingkungan yang tidak pasti, dibutuhkan kesiapan dari pemerintah daerah dengan menyisihkan dana cadangan dalam bentuk fiscal slack. Keadaan resesi ekonomi dan pandemi COVID-19 seharusnya memotivasi pemerintah daerah untuk menyisihkan dana lebih banyak guna menghadapi kondisi ekonomi yang memburuk. Selanjutnya, untuk keterbatasan, penelitian ini belum menjabarkan secara utuh dan beragam pada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap fiscal slack. Penelitian ke depan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang berpengaruh lainnya terhadap fiscal slack. Yang kedua, penelitian ini merupakan pengembangan yang dilakukan di negara maju pada negara berkembang. Penelitian ke depannya diharapkan dapat diperluas pada negara berkembang lainnya, sehingga bisa menjadi perbandingan di negara berkembang lainnya dengan subjek penelitian yang sama. Yang ketiga adalah penelitian ini masih terbatas pada teoritis dengan menemukan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap fiscal slack. Penelitian ke depan diharapkan dapat direpresentasikan kepada nilai-nilai yang secara real berpengaruh terhadap fiscal slack. Implikasi penelitian. Ketidakpastian pendapatan ini akan memicu tingkat fluktuasi APBD, sehingga diharapkan dibutuhkan mitigasi melalui pengalokasian fiscal slack yang lebih besar. Pengujian tambahan pada kondisi COVID-19 membuktikan bahwa fiscal slack menjadi bergejolak dan menghasilkan realisasi yang lebih besar daripada anggaran yang disusun, sehingga menjadi salah satu bukti nyata bagi pemerintah daerah untuk berfokus pada fiscal slack. Yang kedua, penelitian ini mengkonseptualisasikan fiscal slack pada negara berkembang dengan didasarkan pada upper echelon theory dan uncertainty reduction theory dengan menguji faktor-faktor yang berpengaruh spesifik di negara berkembang khususnya Indonesia dan memberikan hasil empiris bahwa ketidakpastian pendapatan berhubungan positif dan signifikan terhadap fiscal slack. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Kurangnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.